Sahabat Sugawa Kori Channel, hari ini kita berbahagia bisa berdiskusi dengan seorang direktur utama, namanya Bung Ketut Widiana Karya SEMBA. Beliau adalah direktur utama sudah periode yang ketiga pada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara. Selamat siang. Selamat siang. Swastiastu. Bisa sedikit informasikan apa itu PT Jam Kredit Bali Mandara, apa visinya, dan apa sasaran pelayanan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan kesempatan kepada Titian sendiri mewakili lembaga PT Jam Kredit Bali Mandara yang mana Pak Man rintis dulu pada saat pendirian, yaitu sekitar tahun 2010-an. Pak Numan beserta dengan pemerintahan di provinsi, baik eksekutifnya maupun legislatifnya, dan yang mengikuti kebetulan itu dia masih di konsultan di Bank Indonesia. Jadi terima kasih kesempatan ini, dan terima kasih juga sudah didorong pendirian Jam Kredit di tahun itu, dan saat ini sudah berumur 11 tahun lebih Pak Nyoman. 11 tahun 11 tahun lebih. Jadi bulan Juni yang akan datang ini kita berulang tahun yang ke-12. Ke-12 Jadi PT Jam Kredit Bali Mandara sesuai dengan Perda pendirian dan Perda penyertaannya, di mana penyertaan daripada atau modal penyertaan daripada Jam Kredit ini sudah kalau di awal dulu kan dua pemegang saham Pak. Pertama Pemprov Bali, kedua Pemkab Karangasem. Sekarang sudah semua kabupaten dan kota dan besar ikut sebagai pemegang saham. Jadi total daripada penyertaan saham kami PT Jam Kredit Bali Mandara sampai saat ini sudah hampir 150 miliar. Hampir. Berapa yang sudah dilayani? Nilai yang sudah dilayani di masyarakat? Penjaminan, plafon penjaminan sesuai dengan realisasi real ya Pak. Sampai dengan akhir November kemarin kami sudah menjamin 34,8 triliun Pak. 34,8 triliun dengan modal di setor 150 miliar. Bayangkan berapa kali lipat masyarakat diberikan penjaminan. Lanjut tujuan penjaminan itu. Baik, jadi sesuai dengan Perda pendirian Jam Kredit, kita berdiri kedua di Indonesia setelah Jawa Timur. Sebagaimana Bapak Nyoman ketahui, tiada lain tujuan daripada pendirian ini adalah dalam rangka untuk intinya sekali pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di Bali khususnya. Karena jumlah daripada UMKM ini kan banyak sekali Bapak. Selain banyak, tentu kontribusi PDRB-nya juga sangat besar, melibatkan banyak orang. Berapa UMKM yang sudah dilayani di Bali? UMKM yang dilayani sampai dengan November kemarin itu Pak, sudah 472.000. 472.000. Kalau penduduk kita adalah 4,2 juta, Bali ini hampir 10% ya. Betul, 10% itu yang terjadi UMKM. Dan masih banyak UMKM yang belum. Jadi begini, tadi Pak Ketut Widiana Karya menyinggung bahwa saya ikut merintis, memang benar. Jadi waktu itu tahun 2010 Pak ya. Sebelumnya kita tahu semua persoalan mendasar dari UMKM adalah satu, masalah marketing, dua, masalah sumber daya manusia, tiga, masalah manajemen, kemudian masalah teknologi, dan masalah permodalan. Permodalan yang menjadi pokok. Jadi permodalan jadi masalah. Kenapa? Karena dia usahanya layak, tapi tidak bankable, tidak mempunyai jaminan sehingga tidak dapat dilayani. Begitu juga mereka punya gagasan usaha yang baik, tapi tidak bisa mewujudkan gagasan dan modal. Oleh karena itu, pada saat itu juga ada pemikiran untuk membantu mereka dengan kredit tanpa jaminan yang sumbernya dari APBD. Kalau tidak salah termasuk Kota Denpasar. Nah, ternyata hasil pemeriksaan BPK memberikan bantuan dalam bentuk kredit tanpa jaminan itu tidak dibenarkan oleh BPK karena menjadikan APBD sebagai bentuk pinjaman kepada masyarakat. Oleh karena itulah kami terketuk untuk bagaimana membantu mengatasi masalah ini. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan membentuk lembaga yang dibenarkan.
sesuai kemudian ketentuan. Kami baca-baca, salah satunya adalah penjaminan kredit. Betul. Kemudian waktu itu Pak Tut, di DPR sendiri masih belum terlalu akrab dengan yang namanya perda inisiatif. Jadi di DPR tidak ada anggaran kajian akademis, kemudian juga di eksekutif juga tidak dipasang. Akhirnya kami berusaha melakukan pendekatan dengan Bapeda agar di anggaran perubahan 2019 itu dipasang 2009 dipasang anggaran untuk kajian akademis melalui Biro Ekonomi Asokare. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan kajian akademis dengan melibatkan para teman-teman S3 yang ada di UNUD dan perguruan tinggi swasta lainnya. Kita rintis untuk mengkaji bagaimana kita membentuk sebuah perusahaan yang boleh memberikan penjaminan. Nah, kemudian setelah terwujud draftnya, kami tawarkan kepada teman-teman DPRD Provinsi Bali. Ya memang karena mungkin belum paham atau tidak terbiasa melakukan perda inisiatif jadi memang respon belum bagus. Akhirnya kami bawa ke gubernur. Kami presentasikan di gubernur bersama juga beberapa pimpinan komisi di provinsi. Tapi baru saya selesai presentasi sudah ditolak. Wah ini tidak usah ini. Nah, tetapi syukur kita waktu itu mempunyai seorang gubernur Pak Mangku yang paham, mengerti. Akhirnya beliau menjawab, ya kalau gagasannya baik, kenapa kita tidak dipertimbangkan kan? Akhirnya memang kita berlanjut. Jadi saya inisiasi, kemudian ditunjuk sebagai ketua pansus, kemudian melakukan kajian bersama Departemen Keuangan, kemudian kita ke Surabaya juga ke Jawa Timur. Akhirnya sampailah pada detik-detik kesimpulan untuk disahkan menjadi perda. Ternyata hamin 2 hari tiba-tiba aja beberapa teman itu saya tidak sebutlah menolak itu, serempak itu menolak untuk ditunda dan sebagainya. Akhirnya kami menghubungi salah satu pimpinan parpol menjelaskan pentingnya ini. Nah, syukur akhirnya dipahami, sah menjadi perda dan akhirnya berdiri pada 2010 Jam Kerida. Jam Kerida dengan modal hanya waktu itu 50 miliar Pak. Disetor plus Karangasem yang 75 juta Pak. 75 juta itu. Jadi inilah. Nah, kami waktu itu hanya membentuk. Kemudian tentang personil kita serahkan pada pansel profesional. Saya tidak tahu bahwa yang ditunjuk adalah Pak Tut sendiri, dan pansel ini kita ucapkan terima kasih memilih orang yang tepat dan benar. Akhirnya Jam Kerida berjalan baik. Kalau tidak salah beberapa kali sekarang mendapat penghargaan. Mungkin bisa diinformasikan ini. Baik, jadi kita berdiri kedua seperti yang saya sampaikan tadi, dan saat ini sudah ada 18 provinsi yang memiliki Jam Kerida. Tentu ini suatu kebanggaan kita juga karena OJK. Jadi 18 ini berdiri karena mereka belajar di Bali, kan gitu loh. Jadi OJK sebagai pengawas Jam Kerida karena kita kan tergolong lembaga keuangan non-bank, Pak. Jadi kita dipercaya oleh OJK untuk mendampingi provinsi-provinsi yang akan mendirikan Jam Kerida. Jadi dari 18 itu hampir 16 provinsi kita dampingi. Ada yang datang ke sini, ada kita yang dipanggil atau diajak oleh OJK ke daerah tersebut. Itu satu. Kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam rangka membina BUMD kan juga memberikan semacam reward ya Pak ya, dan award kepada BUMD yang memang dicatat sesuai dengan kriteria penilaian ini secara profesional. Ya Astungkara Jam Kerida Bali juga selalu mendapat award nilai terbaik di. Kalau tidak salah sampai 5 kali ya? Lebih Pak, lebih. Sudah 10 kali. Jam Kerida atau sebagai perusahaan sebagai kategori perusahaan penjaminan terbaik di Indonesia. Ya, kita harus bersyukur teman-teman, sahabat-sahabat Sugao Kori Channel, bahwa Jam Kerida ini adalah menjadi salah satu perusahaan daerah kebanggaan Bali, dan 400.000 lebih UKM sudah
diberikan penjaminan. Bayangkan kalau mereka memperkerjakan 1 atau 2 orang tenaga kerja. Yang paling penting adalah bahwa jam kerja ini sebagai dengan mission dijelaskan tadi, kita ingin memperkuat jaringan pemberdayaan ekonomi rakyat, di mana Bali basisnya adalah ekonomi rakyat. Kan itu Pak. Betul, Pak. Nah, kemudian dalam proses pelayanan kepada masyarakat, apa prosedur mekanisme yang harus dilalui. Namun sebelum itu silakan minum dulu. Dan sahabat-sahabat yang baru masuk belum like, kemudian share dan subscribe, luangkan waktu untuk subscribe dan like dan share. Silakan minum. Terima kasih Pak. Jadi kira-kira banyak yang mungkin belum mengerti kalangan kaum UKM di mana mekanismenya dan prosedur yang harus mereka lakukan. Jadi baik Jam Kerja Bali Mandara sesuai dengan apa yang Titiang sampaikan tadi, termasuk apa yang di garis bawah oleh Pak Nyoman Sugokori, tugasnya tiada lain adalah dalam rangka untuk memberikan penjaminan atau kolateral yang disiapkan oleh Jam Kerja tatkala UMKM terkendala untuk bisa akses permodalan ke lembaga keuangan. Jadi sebagaimana biasa masyarakat atau nasabah atau calon nasabah lembaga keuangan baik bank maupun non bank pada saat akan ingin mendapatkan pinjaman atau kredit di lembaga keuangan tersebut, biasanya kan selain 5C yang ada, salah satu C-nya adalah kolateral. Penjaminan. Dilihat dan memang itu merupakan persyaratan undang-undang. Bank tidak boleh berani tidak memenuhi ini. Jadi prinsip mereka sehingga jangan mereka disalahkan kalau menuntut jaminan kan itu. Nah, mereka usahanya layak, visible, tapi persyaratan bank teknis untuk masuk ke sektor pelayanan keuangan, dia belum tentu bisa masuk karena tidak bankable jaminan. Nah, jadi dengan tidak cukupnya nilai jaminan yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan, supaya dia tetap UMKM ini bisa mengakses permodalan dalam hal ini kredit atau pinjaman ke lembaga keuangan tersebut, maka kalau usahanya layak dinilai oleh lembaga keuangan tersebut dan hanya kekurangan nilai jaminan, disitulah tugasnya Jam Kerja. Satu, untuk menambah nilai jaminan yang kurang. Pertama, yang kedua tentu risiko secara bisnis bisa ditanggung oleh Jam Kerja sebagai lembaga penjaminan. Sejenis asuransi tetapi undang-undangnya berbeda, khusus ya. Jadi risiko bisnis, risiko meninggal dunia daripada nasabah yang akan akses itu. Selama ini ada nggak yang mengalami seperti itu? Ada Pak, ada. Sudah ditangani dengan kita justru itu penilaian OJK kita karena bayar klaimnya itu lancar, itu salah satu penilaian dari dari lembaga. Jadi OJK terus melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Jam Kerja. Selalu Pak. Selalu sebagai lembaga keuangan non bank. Nah, kemudian masyarakat UMKM menggunakan jasa Jam Kerja. Atas penggunaan jasa itu ada kompensasi yang mereka berikan. Justru di situ banyak pertanyaan dari masyarakat atau dari lembaga lain. Apa sih pendapatannya Jam Kerja kalau menanggung risiko seperti itu? Memang perusahaan ini adalah perusahaan yang berisiko tinggi, tetapi kalau dikelola dengan baik dan benar, saya kira masih akan tetap eksis. Pertama, pendapatan yang diperoleh adalah tentu dari bunga deposito Pak itu yang pertama. Tapi tentu itu bukan operasional. Pendapatan operasional dari Jam Kerja. Betul Pak. Pendapatan operasional kita tentu dari IJP. IJP itu adalah singkatan dari imbal jasa penjaminan. Kalau di asuransi, di lembaga asuransi namanya premi. Nah, kalau di kami di perusahaan penjaminan namanya IJP, imbal jasa penjaminan. Kita terima sekali saja pada saat kredit itu cair. Berapa? Nilainya. Nilai persentasenya. Jadi bagus pertanyaannya Pak Nyoman, ini sehingga kita bisa jelaskan kepada masyarakat. Nilainya berbeda-beda, tergantung daripada jangka waktu kredit, tergantung dari besar kecil persentase kita coverage masuk di
di penjaminan tersebut kan ada yang kita jamin kekurangannya 30%. Tentu berbeda dengan yang 50% kekurangan nilai jaminan, berbeda dengan 70%. Dan sesuai dengan peraturan OJK, kita tidak boleh masuk 100%. Ada tak keluhan dari masyarakat tentang IJP ini? Keluhan sampai saat ini tidak ada, karena dia sudah paham dan kita jelaskan selalu. Dan menerima manfaatnya. Menerima dan dia lebih mendapatkan. Jadi sahabat Sugaut Kori Channel, memang Jamkrida Bali Mandara ini sebuah lembaga lebih banyak orientasinya adalah sosial. Betul. Tetapi sangat dibutuhkan oleh UMKM dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengejawantahkan program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun demikian sebenarnya Jamkrida mempunyai diharapkan diberikan kesempatan kepada hal-hal yang bersifat captive market, betul, misalnya saja terhadap penjaminan pada proyek-proyek yang secara operasional menguntungkan, dan itu biasanya dinikmati oleh perusahaan yang lain swasta. Ya, kita berharap juga dalam hal ini proyek paling tidak gubernur yang dikelola oleh Pemda Provinsi Bali ini itu sebagian juga diberikan memberikan penjaminan dari Jamkrida kan itu. Gimana pendapat Pak Ketut? Betul Pak, perusahaan penjaminan atau Jamkrida Bali ini kan ada dua core bisnisnya Pak. Pertama adalah penjaminan untuk kredit, yang kedua adalah penjaminan untuk non kredit. Penjaminan non kredit ini memang seizin OJK juga Pak, jadi kita tidak bisa langsung, harus seizin OJK. Tentu izin ini dikeluarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Pertama, tentu OJK akan melakukan penilaian atas usulan kita. Itu sudah sejak 2013 kita lakukan penjaminan non kredit. Penjaminan non kredit ini adalah penjaminan untuk proyek-proyek fisik dan pengadaan barang. Ini baik di provinsi maupun di semua kabupaten. Maka dari itu Jamkrida Bali dalam hal ini yang diterbitkan adalah surety bond Pak. Surety bond sudah buat sejak 2013 Pak. Nah ini lebih aman daripada penjaminan tadi. Tetapi ya tugas pokoknya kan UMKM Pak. Dan sampai saat ini kita 65% UMKM dari total itu Pak. Sisanya baru penjaminan non kredit tadi. Jadi surety bond kita terbitkan juga kontra bank garansi. Kebetulan ini terima kasih kepada pemerintahan Provinsi Bali, baik di legislatif maupun di Bapak Gubernur Bali, baik Pak Mangku maupun Pak Wayan Koster, menerbitkan surat edaran Pak. Sudah ada surat kepada SKPD, tidak saja di provinsi tetapi juga di kabupaten. Jadi apa yang dilakukan Pak Mangku pasti ke Pak Wayan Koster ini senafas Pak, betul. Dalam rangka bagaimana memberikan pembelaan nyata kepada para UMKM kita. Dan kita bersyukur Jamkrida Bali Mandara ini dipimpin oleh Pak Ketut Widiana Karir, sahabat saya. Walaupun pada saat seleksi itu saya tidak tahu, beliau yang terpilih, dan saya bersyukur dan berbahagia karena beliau bisa mengembangkan tugas sehingga Jamkrida Bali Mandara saat ini pemberian jaminnya 30 triliun lebih, hampir 400.000 UMKM yang terlayani, dan sudah tentu ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Bali, terhadap pemerataan ekonomi Bali. Mungkin ada harapan lain yang dilihat dari Pak Tut, silakan. Terima kasih Pak Nyoman. Mungkin Bapak lebih memahami Pak, karena Bapak di legislatif. Kita kan ada peraturan OJK yang mengukur Pak. Ada namanya gearing ratio. Nah, jadi gearing ratio kita itu adalah ekuitas yang kita miliki dibandingkan dengan penjaminan yang boleh dilakukan. Nah, ini selalu dimonitor oleh OJK. Aturannya adalah 40 kali dari ekuitas yang kita miliki. Artinya dari ekuitas yang kita miliki, modal store ditambah dengan laba ditahan dan lain sebagainya, itu saat ini sudah hampir mendekati 40 kali. Kalau ketentuan OJK 40 kali. Justru dengan supaya tidak mentok di 40 kali, pemerintahan atau baik Bapak Gubernur maupun Bapak Bupati dan Wali Kota sudah mengetahui dan sudah akan menambah modal. Yang walaupun keuangannya kan beda-beda Pak di masing-masing kabupaten. Nah, provinsi apalagi, dan akan menambah di tahun 2023 ini juga sudah ada informasi akan menambah modal. Nah tentu proses ini kan
melalui legislatif, Pak. Nah, mohon nanti ini bisa dilancarkan sehingga UMKM yang ada yang belum kita jamin bisa kita jamin dan masyarakat Bali akan semakin lebih sejahtera, Pak. Ya, memang saya mengikuti terus tentang apa yang di kondisi gearing ratio. Jadi gearing ratio ini adalah sebuah ketentuan wajib. Jadi Jamkrida Bali Mandara ada batas maksimal boleh memberikan penjaminan tergantung dari ketersediaan modal sendiri. Betul, ekuitas. Jadi, ekuitas dari Jamkrida. Nah, saat ini kita sudah intensif membahas, Pak. Kemudian untuk 2023 kami juga sangat setuju dan mendukung dan selalu mengusulkan agar Jamkrida ini terus ditambah modalnya sehingga demikian terus bisa lebih ditingkatkan penjaminannya pada masyarakat. Nah, sudah tentu kalau provinsi saya kira sudah paham dan siap untuk itu sesuai dengan kondisi keuangan di tingkat provinsi. Tapi yang lebih penting dari itu juga adalah bagaimana kabupaten kota se-Bali ini memberikan dorongan motivasi dengan menyetorkan penyertaan modalnya lebih besar lagi karena pada hakikatnya penjaminan itu adalah kepada masyarakat UMKM yang berada di kabupaten kota, seluruh Bali. Jadi banyak kabupaten yang saya monitor terlayani banyak, tapi modal yang disetor sedikit. Nah, ini juga diharapkan timbul kesadaran dari kabupaten kota dan sudah mulai dengan sosialisasi dari Pak Dirut beserta seluruh jajaran sudah mulai ada keinginan untuk terus menambah modal disetor untuk meningkatkan pelayanan jangkauannya agar sampai ke kabupaten, kecamatan, desa-desa. Apa strateginya yang dikembangkan agar maksimal? Jadi kita mungkin lain daripada Jamkrida lain, Pak, kita spesifik, maka OJK memberikan penilaian yang baik kepada Jamkrida Bali. Jadi kita punya strategi pendekatan kita selain bekerja sama dengan dinas teknis di kabupaten, Pak, seperti dinas koperasi, dinas perindak, pokoknya yang punya binaan UMKM, kita juga menempatkan orang, Pak. Dia mobile, karena kita sudah dari sejak awal sudah memakai sistem IT, Pak. Digitalisasi kita. Berbeda sedikit ini karena apa namanya itu? Namanya, Pak, manajemen CGO. Jadi teman-teman yang kita bertugaskan di masing-masing kabupaten kota itu kita sebut dia sebagai CEO, Credit Guarantee Officer. Dia kita kontrak dan dia bekerja menggaji dirinya sendiri. Semakin dia rajin bekerja, bonusnya semakin tinggi sehingga dia motivasi kerjanya itu keren banget. Berapa orang tenaganya itu? Sampai saat ini 32 orang, Pak. Mantap. Nah, jadi ini jumlahnya beda-beda sesuai dengan lembaga keuangan yang tersedia di kabupaten tersebut. Bandung dan Denpasar agak banyak orangnya karena lembaga keuangannya banyak. UMKM-nya juga banyak. Nusa Penida juga ada personil, Pak. Itu masuk oleh Kelungkung. Bagus. Jadi semua kreativitas, inovasi yang keras itu dikembangkan melalui Jamkrida Bali Mandara. Semoga apa yang terus dikembangkan ini bukan sampai di sini saja. Jadi dimunculkan kreativitas, inovasi, kemudian semangat yang terus bergulir sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan dunia marketing. Pak Tut, Jamkrida ini dalam bergeraknya kan memerlukan partnership. Jadi untuk bekerja mitra. Bisa dijelaskan bagaimana posisi mitra-mitra Jamkrida? Betul. Jadi sampai saat ini mitra kita atau lembaga yang kita ajak bekerja sama tentu lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Bank saya, terutama BPD kita ajak sejak awal, Pak, karena BPD kan milik masyarakat Bali juga. Selain BPD ada BPR, BPR ada 130-an. 130 BPR. BPR ada itu LPD, Pak. LPD. Lembaga keuangan non bank. Tetapi kita juga karena itu kan local genius, Pak. Yang harus kita juga angkat dan itu dibolehkan oleh OJK. BUMDes koperasi, Pak. Berapa total? Total ada 800 lebih, Pak. 800 yang sudah bekerja sama lembaga keuangan. Baik bank maupun non bank. Ya termasuk LPD, termasuk koperasi. Dan masih banyak LPD belum, Pak.
baru 200-an. LPD ini kemarin ada 1.400 ya. Podcast di sini jumlahnya 1.430. Ya, kita baru 200. Baru 200. Masih banyak yang belum. Ya. Kita juga ini semua kekuatan komponen pemberdayaan rakyat ini harus bersatu, harus bermitra. Oke, Pak Widya Karyo, Pak Dirut, kita sudah berdiskusi banyak, sudah memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat yang menonton Sugao Kori Channel ini bisa lebih paham dan bisa lebih mensosialisasikan atas eksistensi Jamkrida Bali Mandara. Jadi Jamkrida Bali Mandara ini perusahaan daerah milik Bali, melayani masyarakat Bali, dan Sokare banyak juga melahirkan jamkrida lain di provinsi-provinsi yang lain. Tadi disebutkan 18, mungkin terus akan berkembang karena memang bagus sekali sambil belajar ke sini sambil berwisata. Oke. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nyoman. Semoga Jamkrida terus jaya dan berkembang. Astungkaro Pak. Terima kasih. Om Santi. Om.